Pada Info TV edisi kali ini kita bertemu dengan tamu istimewa Bapak Ade Indra Caniago, dosen ilmu politik di Sipol Chandra di Muka. Banyak nanti informasi atau masukan yang bisa kita dapat dari beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rahmat. Sehat Pak? Alhamdulillah, berkat doa kawan-kawan. Mungkin kita langsung saja Pak Ya. Terkait saat ini pemilihan presiden. Bagaimana situasi Pilpres saat ini Pak? Kalau ditanya situasi, karena mungkin eskalasinya baru nanti di Oktober ya. Iya. Cuma kalau sekarang ini kan masih kasak-kusuk nih. Kasak-kusuk termasuk dalam hal ya selain kendaraan politik juga soal siapa nih yang mau digandeng. Nah, sampai final nanti baru eskalasinya itu akan naik. Kalau sekarang kan masih kelihatan normal aja. Iya. Dinamikanya tapi cukup tinggi loh. Ya kalau dinamika karena ini kan terkait dengan kepentingan nih. Yang pasti kalau incumbent kan pengen gimana nih orang yang melanjutkan ini masih bagian dari mereka, kan gitu logika incumbent. Kalau kita bicara monopoli politik kan ini harus dilakukan oleh mereka kan gitu. Kemudian ya dari oposisi atau penantang tentu berpikir bagaimana kekuasaan ini bisa direbut kan gitu. Jadi menurut saya masih wajar aja itu. Dari 3 kandidat capres ini peluangnya seperti apa? Kalau peluang kan pasti terbuka untuk semua. Iya. Cuma persoalannya kan hari ini semua tahu bahwa mereka bertarung di pemilih milenial deh, karena 56% ya, lebih dari 50% pemilih kita pemilih milenial. Nah makanya masing-masing ini kan sibuk menggunakan berbagai macam saluran media hari ini ya, termasuk medsos ya, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya gitu loh. Nah memang menurut saya pertarungannya ada di sini gitu. Artinya kalau kita bicara pemilih milenial ini cenderung lebih rasional. Kemudian juga progresif mereka nih kan gitu. Nah ini yang akan menentukan menurut saya gerakan-gerakan ke depannya seperti apa. Hasilnya akan ditentukan pada pertarungan di wilayah ini menurut saya. Berapa putaran nanti menurut keyakinan Pak Ade? Kalau bicara putaran ini agak berat satu putaran. Agak berat satu putaran. Tapi ada kemungkinan. Pasti kalau kemungkinan kan selalu ada. Cuma seberapa besar itu yang kita tidak tahu. Karena kan ini dinamis nih. Terus bergerak kan sampai klimaks nanti puncaknya itu di bulan Februari kan gitu. Nah kita akan bisa melihat intensitas gerakan dari masing-masing ini tentunya setelah masing-masing resmi nanti. Itu loh. Kalau sekarang kan masih bakal calon nih, belum capres gitu loh. Iya. Itu loh. Nah nanti kalau saya tidak salah jadwalnya di Oktober ya. Iya. Nah setelah Oktober itu, setelah resmi seluruh berkas masuk ke KPU, baru gerakan ini akan masif gitu loh. Dari hasil survei Prabowo, Ganjar itu saling salib terbaik. Anies nomor 3 dengan sekitar 20%. Kemungkinan menurut Pak Ade seperti apa itu nantinya? Ya kalau kita bicara survei kan perlu dibedah lagi maksud saya. Iya. Yang terpenting itu buat saya kita tidak pernah dikasih tahu nih swing voter itu berapa banyak kan gitu. Sehingga agak sulit kita untuk menghakimi kalau si A ini punya peluang besar kan gitu. Dan ini dilakukan sebenarnya kan untuk memframing gitu, mempengaruhi. Karena kan kecenderungan wong gitu ini kan kalau baca malah menang. Iya. Kan gitu. Nah ini kalau ini menang terus maka peluang orang untuk ikut gabung ke yang menang itu kan lebih besar. Itu kan versi survei yang kita nggak tahu siapa yang membiayai mereka kan gitu. Ya seperti apa validitas datanya ya, metodologinya dan sebagainya gitu loh. Nah tapi kalau dari versi polling gue ini kan justru jumpingnya luar biasa. Ya saling klaim wajar-wajar saja saya pikir gitu loh. Kalaupun satu putaran nanti prediksi Pak Ade
dari kacamata ilmu politik lah. Ya, kalau saya melihat kalau satu putaran itu peluangnya kemungkinan ada di Anies ya. Kenapa? Ya karena Anies ini kan kita lihat lah kapasitasnya ya. Kemudian secara emosi lebih santun gitu. Kemudian juga gerakan-gerakan relawannya yang hari ini kita lihat itu kan murni betul-betul tanpa dimobilisasi. Betul-betul kesadaran dari para relawan untuk membangun sebuah gerakan ya yang kita kenal dengan tagline perubahan itu gitu loh. Alasan memilih Anies atau memang seperti apa? Karena dia artinya nanti ada perubahan loh. Ya makanya kan tadi kan saya sampaikan bahwa 56% loh pemilih ini milenial. Iya. Yang cenderung rasional, ya, yang progresif juga mereka. Artinya apa? Ketika Anies mampu menjaga apa yang sudah dia sampaikan di awal dan itu terus konsisten, artinya apa? Dia punya peluang besar gitu loh. Terjadi gejolak nggak Henry? Gejolak seperti apa nih? Selama ini mungkin dipegang oleh PDIP, kemudian lari ke koalisi perubahan. Ada perubahan secara politik nggak? Nggak, kan itu tadi kan kita nggak tahu nih kan survei ini swing voternya berapa. Ya. Kan gitu nggak pernah disampaikan sama kita. Kalau yang masih belum menentukan pilihan katakan 30-40% kan artinya apa? Kalau ditambahkan dengan perolehan Anies ya wajar saja dia menang kan gitu. Artinya peluang itu besar ya? Peluang itu besar. Anies kalau dari pandangan Pak Adi, padunya itu dengan siapa nanti? Kalau bicara dengan siapa, kalau saya melihatnya ini harus dari NU. NU. Karena basis massa yang besar itu NU. Jadi kalau boleh sebut nama gitu ya, tokoh NU di Jawa Timur, maka selesai pilpres ini gitu. Memang NU mau? Ya kalau cerita mau tidak mau, siapa yang tidak mau kan gitu. Nah tinggal seperti apa komunikasi ini dibangun gitu loh. Karena memang hari ini kan ormas besar itu yang ya relatifly saya pikir patronasenya cukup kuat tuh NU ya. Artinya sami'na wa ata'nanya itu luar biasa gitu loh ketika bicara basis massa NU. Arti kunci kemenangan Anies ada di NU. Saya tidak bilang seperti itu, tapi kemenangan Anies ini akan lebih mudah. Lebih mudah kalau NU kan. Ini Anies digadang-gadang atau Demokrat menggadang-gadang ke AHY. Ya. Kekuatan kalau dua kandidat ini dengan Anies NU, mana yang lebih bagus? Jelas Anies NU kalau kita mau compare. Saya pikir AHY kan masih muda betul. Masih ada peluang besar putaran ke depan. Jadi saya pikir dia juga harus berpolitiknya harus realistis itu. Jangan kita ngikutin emosi. Wah harus saya ini kita koalisi tujuannya ini. Nah koalisi ini untuk menang atau apa kan gitu. Atau hanya untuk mencatatkan sejarah. Oh saya pernah nyalon loh kan gitu. Artinya lebih realistis gitu ya? Ya menurut saya harus seperti itu. Kalau mau jalannya itu mulus. Selain Anies, kalau di dua putaran, menurut Pak Ade? Kalau saya lihat, kalau di dua putaran itu justru Prabowo peluangnya lebih besar. Prabowo. Ya. Kenapa itu Pak? Ya, karena kalau misalnya yang maju ini ketemu di dua putaran ya, putaran kedua ketemu di Prabowo dengan Ganjar, maka pemilih Anies nggak mungkin ke Ganjar. Artinya apa? Prabowo yang diuntungkan. Sebaliknya kalau Prabowo ketemu di putaran kedua dengan Anies, pemilih Ganjar nggak mungkin ke Anies. Artinya? Jadi kalau kita bicara behavior voter ya, perilaku pemilih kita, ya ini kan PDI kan nggak mungkin ke Anies gitu. Ini pasti larinya ke Prabowo. Artinya Prabowo yang di sini yang kalau dua putaran menguntungkan. Ya, diuntungkan kalau dua putaran.
Kalau 2 putaran. Menurut analisis saya, kalau 2 putaran peluang Prabowo jauh lebih besar. Anies akan mudah menang kalau dia 1 putaran. Kenapa itu? Mungkin kita tahu semua ya, tapi analisa dari Pak Ade beberapa alasan pasti akan disampaikan. Ya, kita, kenapa Anies itu ke Prabowo? ini kan soal ideologis nih, belahan ideologis kanan kiri. Ya, ini kan kalau kita lihat kan di kiri itu PDIP, di kanan itu, ini kalau terminologi ideologi ya, di Indonesia ya, beda sama di luar. Di luar kan kanan itu kapitalis, kiri itu komunis kan. Kalau di kita kanan itu Islam, kiri itu ya PDI lah ya. Nah, yang di tengah ini nasionalis dia pasti diuntungkan kalau kita melihat belahan ideologi kita gitu. Ini soal perilaku pemilih kan kaitannya ini karena belahan ideologi ini kecenderungannya larinya ke nasionalis. Iya, yang Islam juga larinya ke nasionalis, nggak mungkin dari kiri langsung ke kanan kan gitu logika politik ya. Jadi memang lebih condongnya ke Prabowo gitu ya. Ya, kalau di 2 putaran saya melihat peluang Prabowo sangat besar. Secara umum dari 3 kandidat ini apa yang disampaikan oleh Pak Ade, yang paling unggul ini siapa artinya? Ya, kalau bicara paling unggul kan kita pakai alat ukur apa nih? Alat ukurnya polling atau survei kan gitu. Tadi survei lah. Kalau survei kan tadi Ganjar dan ya, Ganjar menang terus kan gitu, menyusul Prabowo, baru Anies. Tapi kalau kita pakai versi polling ya by YLC, Tribun dan banyak media baik itu sifatnya private atau institusi, itu kan Anies. Iya. Jadi tergantung nih kita mau pakai alat ukur yang mana kan gitu. Artinya kalau 2 putaran Prabowo yang menang. Ya. Peluangnya sama artinya gitu. Ya enggak lah. Kalau 1 putaran kita nggak capek lagi, nilainya juga beda. Itu.